Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan membahas sebuah artikel yang saya beri judul adalah Lebih dari 10 orang dihukum berat dalam kasus gereja rumah Linfen, Bob Fu harap dukungan pemerintahan Donald Trump. Gereja rumah di Tiongkok terus mengalami persekusi dari Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Ada lebih dari 10 orang dari dua kasus yang melibatkan gereja Cinten dan gereja rumah Sen Yue dijatuhi hukuman berat atas penipuan minggu lalu. Bob Fu yang merupakan seorang pendiri dan ketua dari China Aid di Amerika Serikat menyatakan bahwa PKT sepenuhnya telah merancang tuduhan. Ia berharap Donald Trump dapat mendukung gereja rumah di Tiongkok menyertakan isu persekusi ini ke dalam agenda perundingan Amerika Serikat dengan Tiongkok di masa mendatang. PKT terus menekan kebebasan beragama. Banyak gereja rumah di Tiongkok yang menolak bergabung dengan gereja patriotik tiga pendirian yang harus mengalami tindakan penganiayaan. Di antaranya ada gereja Cinteng, gereja rumah Sen Yue yang berlokasi di Provinsi Shanxi yang telah lama mengalami penindasan dengan banyak anggota yang ditahan ilegal selama bertahun-tahun. Pengadilan setempat baru-baru ini menjatuhkan hukuman berat kepada lebih dari 10 orang, dengan Li Shuangping dari gereja Cinteng menerima hukuman terberat selama 9 tahun 2 bulan. Sementara pendeta Li Jie dan pengkhotbah Han Shaotong dan gereja rumah Sen Yue dijatuhi hukuman 3 tahun 8 bulan. Pendeta Bob Fu yang mendirikan China Aid di Amerika Serikat menyatakan dalam program radio bahwa kedua gereja rumah ini mengalami penindasan dari PKT karena menolak bergabung dengan gereja patriotik tiga pendirian. Pasangan pendiri gereja Cinteng yaitu Wang Xiaoguang dan Yang Rongli telah mengalami persekusi selama lebih dari 20 tahun dan dituduh sebagai kelompok penipuan. Bob Fu menyampaikan yang menggelikan kali ini adalah dalam putusan pengadilan mereka dituduh sebagai kelompok penipuan karena mereka menyalahgunakan organisasi ilegal untuk melakukan aktivitas keagamaan ilegal. Mengapa mereka disebut organisasi keagamaan ilegal? Salah satu alasan yang tercantum adalah bahwa setelah tahun 92, pendeta Wang Xiaoguang dan pendeta Yang Rongli dikeluarkan dari Asosiasi Patriotik Tiga Pendirian sehingga kehilangan kualifikasi untuk berkhotbah sehingga aktivitas pengajaran mereka setelahnya dianggap sebagai organisasi yang ilegal. Bob Fu mengungkapkan bahwa selain lebih dari 10 anggota gereja yang telah dijatuhi hukuman berat, menurut informasi internal menguak bahwa Yang Rongli dan Wang Xiaoguang diprediksi akan dijatuhi hukuman penjara masing-masing 15 tahun dan 8 tahun oleh pengadilan. Bob Fu menambahkan secara internal pengadilan telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada pendeta Yang Rongli dan suaminya pendeta Wang Xiaoguang dikabarkan dijatuhi hukuman 8 tahun. Sistem pengadilan PKT selalu menentukan putusan secara internal oleh Partai Komunis terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada hakim dan hakim hanya menjalankan formalitas saja. Dia menekankan bahwa Yang Rongli sebelumnya telah menjalani hukuman penjara selama 7 tahun dan sekarang setelah ditangkap kembali maka dia harus menjalani hukuman 15 tahun penjara. Ini akan menjadi hukuman terberat yang pernah dijatuhkan PKT terhadap gereja rumah dalam 10 tahun belakangan. Namun semua ini adalah tuduhan yang telah dirancang dengan sempurna. Bahkan persembahan dari jemaat juga dianggap sebagai tindakan penipuan. Mereka mengakumulasikan jumlah persembahan dari lebih 50.000 jemaat di berbagai tempat selama bertahun-tahun yang mencapai RMB 17 juta dan semuanya dibebankan kepada Yang Rongli dan Wang Xiaoguang. Bob Fu menyampaikan persembahan perpuluhan adalah tradisi gereja selama 2000 tahun sejarahnya. Semua gereja di dunia, baik Katolik maupun Protestan, mengajarkan perpuluhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab.